منتهى المطالب سيدنا غوث المحوم سيدنا الفقير المقدم الولي العظام حبيبنا ولي العطاء فارسنا سقفنا كتب الكون سلطان بسرك الأسمى فهم سفن النجاة حينما أما بعد. Pertama-tama yang al-fakir hormati para habaib, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Haidar bin Ahmad Al-Hamid wa ibnihi Al-Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid, jami'il habaib, seluruh habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir. Itu juga para asatidz, para tokoh ada di daerah sini. Mudah-mudahan beliau semua yang ada di sini dan seluruh abna Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid diberikan panjang umur, fisihah wal afiyah fi taatillah wa ridha, dan mudah-mudahan insyaallah mereka semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu bisa membimbing kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi bagaimana sudah diterangkan bahwa sebuah nikmat yang besar kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita itu menjadi sebuah nikmat yang besar untuk kita karena Nabi Muhammad adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia tapi seluruh alam semesta ini, sebelum diciptakan itu oleh Allah, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau kita mau berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad, luar biasa. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad ada di bulan ini, ada di hari Senin, itu adalah memiliki hikmah yang tersendiri. Kita bersama-sama sudah mengetahui bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diterangkan oleh para ulama, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan juga bulan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak diciptakan pada bulan-bulan mulia tersebut? Kenapa Nabi Muhammad diciptakan ada di bulan Rabiul Awal? Kemudian kenapa Nabi Muhammad diciptakan ada di hari Senin? Padahal hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Bahkan dikatakan bahwa hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari Jumat. Ada riwayat yang mengatakan karena hari Jumat menjadi mulia karena Nabi Adam diciptakan saat itu ada di hari Jumat. Kenapa Nabi Muhammad tidak diciptakan di hari mulia tersebut? Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa
sosok yang akan dilahirkan ini yaitu Nabi Muhammad SAW ini mulia bukan karena bulan, mulia bukan karena hari, tapi seluruhnya menjadi mulia karena kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan malam kelahiran beliau, malam 12 Rabiul Awal, di situ ada khilaf para ulama, manakah yang lebih afdol, malam kelahiran Nabi ataukah malam Lailatul Qadar. Kita tahu bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ganjaran alf syahr, 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kita bisa bayangkan, kita beribadah hanya sesaat ada di Lailatul Qadar, kita sudah dihitung mendapatkan fadilah lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sekitar 83 tahun. Full ibadah 24 jam selama 83 tahun. Luar biasa kemuliaan Lailatul Qadar. Di situ ulama mengatakan itu masih lebih afdal malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena jika tidak dilahirkan Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka itu kita memiliki Nabi ini sangat mulia karena zatnya yang mulia, bukan karena hal yang lain, tapi karena memang zat yang ada pada Nabi Muhammad itulah yang membuat semua yang berkaitan dengan beliau akan menjadi mulia. Kota Madinah dulunya adalah kota yang penuh dengan penyakit. Bahkan orang mau masuk kota tersebut takut. Kenapa? Tempatnya penyakit. Tapi bagaimana dengan masuknya Nabi Muhammad ada di kota Madinah, sehingga semua dari kita saat ini ingin berziarah ke Madinah dan menjadi tempat yang mulia, bahkan menjadi obat, debunya menjadi obat. Dikatakan dalam sebuah hadis, ghubarul Madinah syifa, debu tanah Madinah itu menjadi obat. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kota yang dulunya orang takut, tempat penyakit, menjadi tempat yang mulia, menjadi tempat yang diidap-idapkan oleh seluruh umat Islam saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita sudah mendengarkan bahwa nikmat yang besar yang harus kita syukuri bahwa kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kita sesuai dengan kriteria umat Nabi Muhammad SAW? Ataukah hanya kita mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi tidak sesuai dengan kriterianya? Umat Nabi Muhammad ini luar biasa, umat yang paling mulia, umat yang paling mulia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi diterangkan, umat-umat yang lain dilarang untuk memasuki surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad telah memasuki surga semuanya. Pertanyaannya, apakah kita sesuai dengan kriteria sifat umat Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW? Dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai umat Nabi Muhammad, adalah umat yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikeluarkan kepada manusia. Umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad. Tetapi apa kriteria umat Nabi Muhammad? Yaitu apa? Lanjutan daripadanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad
itu bagaimana sih? Mereka adalah yang selalu mengajarkan, mengajak, memerintahkan kepada sesuatu yang baik. Yang selalu mengajak, memerintahkan kepada sesuatu yang baik itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang selalu melarang orang untuk tidak berbuat maksiat itulah umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sebatas pengakuan kita umat Nabi, kita umat Nabi. Pokoknya hadir maulid berarti umat Nabi. Belum tentu. Belum tentu kita diakui oleh Nabi SAW. Belum tentu kita memenuhi syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu bagaimana umat Nabi. Mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kebaikan bukan hanya sebatas mengajak, tapi dia juga melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat baik. Itulah yang dimaksud. Bagaimana kita mungkin bisa mengajak orang berbuat baik sedangkan kita tidak tahu mana yang baik? Dari mana kita ingin tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Dengan kita hadir majlis seperti ini. Dengan kita mengaji dengan ulama, mengaji dengan orang-orang yang soleh, untuk kita tahu mana yang baik menurut agama, mana yang tidak baik menurut agama. Setelah itu, bukan hanya sebatas tahu, tapi mengamalkan kepada diri sendiri. Gak mungkin kita melarang orang berbuat maksiat, tapi kita berbuat maksiat. Memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Mungkinkah kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Sedangkan kamu mengerti ini adalah hal yang baik, sedangkan kamu mengerti ini adalah hal yang tidak baik. Afala ta'qilun? Kamu punya akal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah nikmat yang besar kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bisa bayangkan seorang nabi, seorang ulul azm, seorang yang diberi keistimewaan bisa bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, hadirin, seorang nabi berharap kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah ditolak oleh Allah. Kenapa? Sudah punya tugas sendiri Nabi Musa untuk mengurusi umatnya. Kita sampean semua orang Tanggul sama Nabi Musa, dibandingkan Nabi Musa kemuliaannya ini apa? Enggak ada apa-apanya kita. Ibadah pas-pasan, maksiat jalan, perempuan bang mekar jalan, bang titil jalan. Kalau mau dicari kemuliaan enggak ada dibanding Nabi Musa, jauh. Tapi kita diberikan nikmatan oleh Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang luar biasa yang diidam-idamkan oleh seorang nabi. Kita tanpa meminta dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang besar yang harus kita ketahui, yang harus kita syukuri setiap saatnya. Saat ini kita dijadikan umat Nabi Muhammad, kita syukuri. Dengan apa syukur itu? Dengan kita selalu berjalan ada di jalan Nabi Muhammad SAW. Syukur itu bukan cuma ngomong alhamdulillah, enggak. Ngomong alhamdulillah tapi masih maksiat. Alhamdulillah masih sembunyi dari suami untuk bang mekar. Alhamdulillah tapi masih nggak sholat. Itu belum syukur, hadirin. Itu hanya syukur sebatas ada di mulut. Tapi syukur yang sesungguhnya itu bukan hanya di mulut, tapi juga ada dalam hati dan dalam perilaku kita. Kita diberi nikmat untuk bisa memandang, diberi nikmat mata bisa memandang. Kita gunakan untuk apa?
pandangan ini. Kemampuan ini kita gunakan untuk apa? Ketika kita gunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang sesuai dengan syariat Rasulullah, itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Kita sekarang dijadikan umat Nabi Muhammad, kita harus syukur. Dengan apa? Kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Harapannya apa? Kalau kita syukur, supaya ditambah terus iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti kita wafat tetap untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ada yang tahu akhir hayat kita seperti apa, hadirin. Akhir hayat kita ini apakah kita masih tetap menjadi umat Nabi Muhammad, kita belum tahu. Saat ini kita boleh senang kita dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi belum tentu akhir hayat kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka itu jangan terlalu pede. Kita harus syukur selalu, minta kepada Allah untuk tetap istiqomah ada di jalan Nabi Muhammad SAW. Itu takdir. Itu apa katanya Allah, yang penting kita jalani aja. Tetap, ya memang itu apa adalah ketentuan Allah, tetapi Allah juga menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan. Hadirin, kalau seandainya kita berpikir seperti itu, maka kita kalau sakit nanti sakit asam lambungnya naik, sakit gigi, jangan datang ke dokter ya hadirin. Kenapa? Yang ngasih kesembuhan bukan dokter tapi Allah. Mau sampai kayak gitu? Nggak bisa kita berpikir seperti itu. Ini semuanya kita masuk surga neraka itu takdirnya Allah. Kalau kita berpikir seperti itu nggak bisa. Allah menciptakan sebab. Memang yang memberikan kesembuhan Allah, tapi sebab untuk bisa diberikan kesembuhan salah satunya ikhtiar dengan kita datang ke dokter. Kita nggak tahu masuk surga atau neraka, itu ketentuan Allah. Tapi Allah menciptakan bagaimana supaya kita bisa masuk surga, supaya kita jauh dari neraka. Dengan apa? Dengan kita beramal dengan amal-amal yang soleh, itu akan menjadi sebab untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya selamat dari neraka bagaimana? Sebagaimana kita berlindung daripada penyakit, supaya kita tidak sakit, tidak tertular, ya jangan ketemu dengan orang yang sakitnya menular, supaya kita nggak sakit. Begitu juga kita kalau ingin selamat daripada neraka, kita harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hadirin, menjadi umat Nabi Muhammad ini bukan sebatas label, bukan sebatas pengakuan KTP-nya, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita sekarang kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi kita keluar dari sini, apa manfaat yang bisa kita ambil? Apakah kita semakin taat? Apakah kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah membuat semangat kita lebih untuk berbuat kebaikan kepada Allah? Ayo kita ambil. Kita tidak diajarkan oleh salaf kita, tidak dibuat perkumpulan-perkumpulan seperti ini, maulid-maulid seperti ini, kecuali untuk kita bisa mengambil manfaat dari perkumpulan ini. Maka itu ayo kita pulang dari sini, kita terapkan akhlak Nabi Muhammad, kita terapkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kita cukup sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan membuat kita selamat dari api neraka. Kalau mau ditambahi dengan sunnahnya, alhamdulillah, itu berarti menunjukkan kita memiliki cinta yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dianggap saudara oleh Nabi adalah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang cinta dengan Nabi Muhammad? Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad adalah orang yang selalu merindukan Nabi Muhammad, ingin melihat wajah Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, walaupun dia harus berkorban dengan nyawa dan hartanya. Itulah orang yang cinta, itulah orang yang dianggap saudara oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah.
Cinta dapat dibuktikan. Kita ingin bertemu dengan Nabi. Bagaimana caranya bertemu dengan Nabi ada di surga? Oh, dengan selain menjalankan kewajiban, ditambahi dengan sunnah-sunnahnya. Itu salah satu kriteria terkuat yang bisa kita lihat. Kita cinta sama Nabi atau enggak? Kita lihat, kita jalankan sunnah-sunnahnya atau enggak. Karena Nabi sudah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia benar-benar telah mencintai aku. Benar-benar telah mencintai aku. Ganjarannya apa kalau sudah cinta dengan Nabi? Apa yang kita peroleh kalau sudah kita cinta dengan Nabi? Apa? Hadirin, saya mau tanya kepada panjenengan semuanya. Semuanya ini masuk surga apa enggak? Ingin masuk surga apa enggak? Kenapa? Karena surga nikmat luar biasa. Kita bisa melakukan apapun bebas, nggak ada aturan haram lagi kalau sudah di surga. Kecuali makan 2 khuldi. Ya, bisa diusir nanti sampai. Jadi inginkan dalam masuk surga adalah untuk bisa bertemu dengan orang yang ia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka pecinta-pecinta Nabi yang hakiki, mereka para orang-orang soleh, tidak ingin masuk surga karena kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka ingin masuk surga karena Nabi Muhammad tempatnya ada di surga. Nanti hadirin, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, nanti dia bukan hanya masuk surga, tapi dia akan dikumpulkan bersama Nabi ada di surga. Maka itu kalau kita lihat orang-orang soleh, masya Allah, sholatnya luar biasa. Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Kenapa? Karena harapannya supaya bisa dikumpulkan dengan yang dia cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau ada kemanten baru, ini sering dibawa oleh abah saya. Tahu pengantin baru? Orang pengen nikah itu kira-kira karena pengen masuk kamar pengantin atau karena istri, hadirin? Kalau pengen karena kamar pengantin berarti nggak waras. Yang dipengenkan adalah istri, walaupun acara sederhana, tempat sederhana, yang penting ketemu dengan sang istri itu sudah lebih cukup dari segala-galanya. Harapannya pengantinnya seperti itu. Begitu juga mereka orang yang cinta dengan Nabi masuk surga bukan karena surga yang indahnya, tapi karena ada orang yang ia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaum yuhibbi fiha khayyama, kata Habib Ali Habsyi. Surga dengan keindahannya yang seperti itu, yang tidak pernah dipandang oleh mata, keindahannya yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit dalam hati manusia sekalipun, gak membuat aku tertarik untuk masuk surga, kata Habib Ali Habsyi. Yang membuat aku tertarik masuk surga apa? Karena di situ ada orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka mengatakan, walaupun kalau perlu aku masuk neraka, yang penting aku bisa ketemu Nabi Muhammad, aku siap untuk masuk neraka. Itulah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir maulid, dibuat maulid ini untuk apa? Supaya kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah khususiyah Nabi Muhammad SAW adalah semakin kita pelajari orangnya dengan detail, semakin kita pahami sejarah hidupnya, semakin nambah rasa cinta kita. Kalau kita mendalami sejarah orang atau mendalami salah satu orang, semakin kita dalami, kok semakin gini ya, kok ternyata di rumahnya begini ya, semakin kita melihat kekurangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad, semakin kita dalami sejarahnya, semakin kita dapat kesempurnaan dari Nabi Muhammad SAW. Dibuat maulid ini supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad, supaya kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka itu ayo kita keluar dari majelis ini, kita buktikan. Kita lihat, kita kalau minum, kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kita masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri. Kita masuk kamar mandi kaki kanan atau kaki kiri. Jangan cuma ngomong saja, tapi terapkan dalam kehidupan kita.
terapkan dalam anak-anak kita, terapkan dalam keluarga kita, terapkan dalam lingkungan kita, maka kita niscaya akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, insya Allah semua yang ada di sini dijadikan orang-orang yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir ada di sini nanti dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Mudah-mudahan semua yang hadir ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang masih ada hutang dilunasi hutangnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bukan hanya cinta dengan Nabi, tapi dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.